Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, entomologi A, akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi serangga. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Destia Yudastuti, kemudian ada Herlambang, kemudian ada Hafiz Okta, kemudian ada Igusti Ayu Sintia, kemudian ada Dede Ramadan, dan ada Vina Aisni. Sebelum mulai presentasi mengenai materi, mari kita menyaksikan terlebih dahulu mengenai sistem reproduksi serangga yang terdapat pada kumbang rusa. Berdasarkan video tadi, diketahui bahwa pada umumnya sebagian besar serangga bereproduksi secara seksual dan merupakan serangga dioecious dan perempuan terjadi di dalam tubuh. Nah, maksud dioecious di sini merupakan serangga itu memiliki sistem reproduksi atau alat kelamin yang berbeda pada setiap individunya. Nah, sistem reproduksi serangga itu juga bergantung terhadap rangsangan fisiologis internal dan juga sistem neurodokrin, di mana sistem rangsangan fisiologis internal ini bergantung pada sistem yang berasal dari tubuh serangga, meliputi kematangan gonad ataupun seperti kematangan dari ovarium, kemudian kematangan dari testis. Selain itu pun juga dipengaruhi oleh hormon, terus waktu untuk kawin, sehingga nantinya rangsangan tersebut itu akan memberikan sinyal kepada tubuh serangga bahwa serangga siap untuk bereproduksi. Nah, selanjutnya itu adalah sistem neurodokrin, di mana sistem neurodokrin ini merupakan gabungan antara sistem saraf dan juga sistem hormon. Nah, nantinya sistem ini tuh akan menghasilkan hormon yang digunakan untuk proses reproduksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi reproduksi dari individu serangga. Yang pertama adalah dioecious. Individu dengan tipe dioecious memiliki organ reproduksi jantan dan betina yang terpisah pada dua individu berbeda. Artinya, satu individu hanya berperan sebagai jantan atau hanya sebagai betina. Ciri khas dari sistem ini adalah sering munculnya dimorfisme seksual, yaitu perbedaan bentuk atau ukuran tubuh antara jantan dan betina, sehingga hal ini dapat dibedakan secara visual. Misalnya, individu jantan biasanya memiliki karakteristik morfologis seperti warna tubuh yang mencolok atau ukuran tubuh yang berbeda dibandingkan dari individu betina. Contoh dari makhluk hidup dioecious antara lain adalah kecoa, belalang sembah, lebah, dan juga nyamuk. Selanjutnya adalah gynandromorph, yang mana merupakan individu yang memiliki jaringan dan ciri-ciri jantan serta betina dalam satu tubuh. Kondisi ini disebut sebagai gynandromorphis dan sering juga disebut sebagai mosaik seksual. Berbeda dengan individu hermafrodit, gynandromorph tidak memiliki organ reproduksi lengkap dari dua jenis kelamin. Sebaliknya, mereka memiliki bagian tubuh yang menunjukkan ciri jantan dan bagian lain yang menunjukkan ciri betina. Contoh yang paling sering dijumpai adalah pada kupu-kupu dan ngengat yang abnormal, serta lalat buah atau Drosophila. Dan terakhir adalah hermafrodit. Hermafrodit atau dikenal juga sebagai monoecious adalah individu yang secara alami memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu tubuh. Mereka memiliki gonad jantan dan betina sehingga dapat menghasilkan dua jenis gamet, yaitu sperma dan juga ovum. Dengan kemampuan ini, sebagian besar dari spesies hermafrodit bahkan bisa melakukan pembuahan sendiri, meskipun banyak juga yang tetap melakukan pembuahan silang dengan individu lain. Contoh dari spesies hermafrodit dalam serangga adalah kutu kapas. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan lebih mendalam dari dua tipe yang seringkali membingungkan, yaitu gynandromorph dan hermafrodit. Gynandromorph muncul akibat masalah pada pembelahan sel yang terjadi segera setelah proses pembuahan, khususnya ketika terjadi kesalahan pada proses mitosis.
Kesalahan tersebut dapat menyebabkan pemisahan kromosom seks terganggu, sehingga individu yang terbentuk memiliki struktur reproduksi jantan dan betina secara bersamaan, meskipun hal tersebut tidak selalu sempurna. Itulah mengapa pada beberapa spesies seperti halnya kupu-kupu dan Drosophila tadi, kita bisa melihat setengah tubuhnya tampak seperti jantan dan setengah lainnya tampak seperti betina. Sementara itu, hermafrodit adalah spesies yang memang secara normal memiliki dua organ reproduksi yang lengkap dan bukan disebabkan oleh kelainan ataupun kecacatan. Mereka bisa memproduksi kedua jenis gamet dan kemampuan ini merupakan ciri khas dari sistem reproduksi hermafrodit itu sendiri. Mereka dapat bereproduksi secara seksual dan memiliki fleksibilitas dalam memilih dari cara pembuahan yang mereka inginkan, baik secara sendiri maupun dengan melakukan pembuahan silang. Berikut organ reproduksi jantan. Yang pertama ada testicular tube, kemudian ada parent testes, kemudian ada vas deferens, setelah itu ada seminal vesicle, kemudian ada penghubung lagi dari seminal vesicle, di bawah ada vas deferens, kemudian ada ejaculatory duct, setelah itu ada intromittent organ, dan di posisi atas atau di tengah-tengah ada accessory gland. Kemudian pada organ reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis, kemudian yang terletak pada ujung abdomen. Setiap testis itu mengandung unit-unit fungsional seperti folikel, dan folikel itu terdapat di dalam parent testes di huruf B ini. Sperma dihasilkan di dalam folikel, kemudian disalurkan melalui vas deferens, kemudian ditampung untuk hasil sperma tadi pada seminal vesicle, kemudian dilanjutkan dihubungkan lagi atau dialirkan menuju ejaculatory duct melalui vas deferens, dan nanti akan dikeluarkan melalui organ kelamin jantan atau adeagus. Kemudian di sistem reproduksi jantan berfungsi untuk memproduksi dan mengantarkan atau menyampaikan spermatozoa. Jadi fungsi penting dari sistem reproduksi jantan adalah memproduksi spermatozoa. Dalam sistem reproduksi jantan terdiri atas pasang testis yang posisinya atau bagiannya sudah ada pada gambar tadi, dan kemudian jika di tubuh serangga terletak pada ujung abdomen. Kemudian setiap testis mengandung unit-unit fungsional dalam sperma yang dihasilkan. Kemudian sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pengumpul pada ruang penyimpanan. Setelah itu ada sepasang testis yang bilateral, yaitu pada posisi kanan atau kiri setelah kita lihat pada gambar tadi, kemudian menyatu di tengah, atau semisal pada contoh ada pada Ordo Lepidoptera yang berbentuk seperti gambar tadi. Kemudian setiap testis terdapat sejumlah folikel yang terbungkus oleh jaringan pengikat atau connective tissue. Kemudian setiap folikel terbungkus oleh selapis sel-sel epitel, dan di dalam folikel terjadi produksi spermatozoa oleh sel-sel lembaga atau germ cells. Selanjutnya itu adalah organ reproduksi betina, di mana sistem organ reproduksi betina ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur, kemudian menyimpan sperma dari jantan, dan juga memfasilitasi pembuahan dan peletakan dari telur.
Nah, adapun struktur dari organ reproduksi betina, yang pertama itu adalah ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan dan juga pematangan dari sel telur. Kemudian di gambar B itu terdapat ovariol, di mana ovariol ini tuh merupakan struktur yang membentuk dari ovarium, di mana ovariol ini juga berfungsi sebagai tempat oosit atau bakal telur yang nantinya itu dapat berkembang. Kemudian dari gambar C itu terdapat lateral oviduct, di mana lateral oviduct ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari telur yang matang. Dan di gambar D itu terdapat common oviduct, di mana common oviduct ini merupakan penyatuan dari lateral oviduct, dan nantinya penyatuan itu akan membentuk sebuah ruang yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat saluran dari hasil mating. Selanjutnya itu ada genital chamber, di mana genital chamber ini berfungsi sebagai tempat untuk terjadinya kopulasi. Dan selanjutnya itu terdapat aksesoris gland yang disimbol dengan huruf F, di mana aksesoris gland ini berfungsi sebagai penghasil dari zat pelindung untuk membungkus ataupun melapisi dari telur. Selanjutnya juga ada spermateka, di mana spermateka ini adalah tempat untuk menyimpan sperma dari jantan, dan juga terdapat spermateka gland yang ditandai dengan huruf F, di mana spermateka gland ini berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi enzim untuk mencerna lapisan protein, spermatopor, dan juga nutrisi untuk mempertahankan sperma yang sudah dicadangkan di spermateka. Nah, selanjutnya ini merupakan ovariol yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa ovariol ini tuh merupakan tempat untuk berkembangnya oosit. Nah, di mana ovariol ini merupakan tabung tempat oosit yang berkembang menjadi telur yang matang. Nah, terdapat juga beberapa bagian dari ovariol. Yang pertama itu adalah filamen terminal, di mana filamen terminal ini berfungsi untuk menyambungkan ovariol ke jaringan tubuh. Kemudian juga terdapat germarium yang merupakan tempat untuk oosit primer itu dibentuk melalui mitosis, dan juga vitellarium, terdapat proses vitellogenesis atau tempat oosit itu menimbun kuning telur, dan juga terdapat pedicle atau bagian akhir dari ovariol yang mengarah ke calyx. Nah, di dalam ovariol juga terdapat beberapa jenis macam seperti dilihat dari gambar. Ini terdapat huruf A, huruf B, dan juga huruf C. Nah, huruf A itu merupakan paraisotik, dan juga huruf B itu merupakan telotropik, dan huruf C itu merupakan poliotropik. Nah, perbedaan di antara ketiga ini terdapat pada kandungan dari nutrisi, di mana panaisotik itu tidak bisa menghasilkan nutrisi, sedangkan telotropik dan juga poliotropik itu bisa. Namun yang membedakan itu bahwa telotropik itu nutrisi itu akan bergerak bersamaan dengan sitoplasmik, sedangkan kalau poliotropik itu nutrisi akan ikut bergerak dengan oosit. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam reproduksi fisiologis, di mana reproduksi fisiologis pada serangga itu merujuk pada proses internal yang mendasari pembentukan gamet, pembuahan hingga produksi dan pelepasan telur atau keturunan. Penjelasan dari reproduksi fisiologis ini dapat dijabarkan berdasarkan dua proses utama, yaitu spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina, yang dimana diatur oleh sistem endokrin serta berpengaruh terhadap perilaku reproduksi serangga. Seperti yang sempat dijelaskan bahwasanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kita masuk ke dalam spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma haploid dari sel-sel germinal yang terjadi di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai ketika sel-sel induk atau stem cell yang berada di dekat dengan membran dasar tubulus mengalami pembelahan mitosis. Sel-sel ini dikenal sebagai sel induk atau spermatogonium, yaitu spermatogonial stem cell. Dalam proses mitosis tersebut akan terbentuk dua jenis sel tipe A yang berfungsi untuk menggantikan stem cell, dan sel tipe B untuk berdiferensiasi menjadi spermatosit primer, di mana spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1 yang menghasilkan dua spermatosit sekunder.
di mana masing-masing spermatosit sekunder ini kemudian menjalani meiosis 2 dan menghasilkan 2 spermatid haploid. Spermatid ini kemudian mengalami spermiogenesis, yaitu proses diferensiasi menjadi spermatozoa atau sel sperma yang matang. Dengan demikian, satu spermatosit primer akan menghasilkan 4 spermatid haploid dan akhirnya menjadi 4 spermatozoa. Proses produksi spermatozoa pada serangga jantan tentunya membutuhkan sumber daya biokimia yang besar. Termaksud di dalamnya yaitu pengembangan massa seminal dan penyusunan waktu pematangan berbagai organ reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam reproduksi fisiologis oogenesis, di mana oogenesis sendiri merupakan proses perkembangan ovum matang dari oogonia pada serangga betina yang berlangsung di dalam ovarium. Sel induk telur diploid atau oogonium akan mengalami pembesaran dan berubah menjadi oosit primer diploid. Oosit primer kemudian akan menjalani pembelahan meiosis pertama yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder tersebut akan melanjutkan ke meiosis kedua sehingga menghasilkan ovum haploid dan badan polar kedua. Dengan demikian, dari satu oogonium diploid akan dihasilkan satu ovum haploid dan 2 badan polar. Selanjutnya kita masuk ke dalam transfer sperma, di mana terdapat 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu intragenital atau transfer sperma intragenital, di mana ini merupakan cara yang paling umum ditemukan pada serangga, yaitu sperma ditransfer langsung dari alat kelamin jantan atau aedagus ke dalam saluran reproduksi betina genital chamber melalui kopulasi langsung. Adapun mekanisme daripada tahap yang ini yaitu jantan dan betina saling mengenali melalui sinyal kimia, baik itu feromon, visual ataupun getaran. Setelah kopulasi dimulai, aedagus jantan dimasukkan ke dalam genitalia betina, lalu sperma disalurkan dari testis, kemudian lanjut ke vas deferens, vesicula seminalis, hingga ejakulasi melalui ductus ejaculatoris. Sperma akan sering dibungkus dalam kapsul pelindung yang disebut spermatophore, lalu dimasukkan ke dalam betina tersebut. Adapun contoh serangganya, biasa serangga umum seperti kecoa, kupu-kupu, lebah, dan lain sebagainya. Lalu, mekanisme yang kedua yaitu homocellus, di mana mekanisme ini dilakukan tanpa penetrasi alat kelamin, tetapi sperma langsung diinjeksi ke dalam homokol atau rongga tubuh daripada betina. Ini termasuk mekanisme yang cukup unik, di mana jantan memiliki struktur tajam seperti jarum yang bisa menusuk dinding tubuh betina atau yang kita sebut sebagai traumatic inseminasi. Melalui tusukan tersebut, sperma disuntikan langsung ke dalam hemolimfa atau darah serangga. Sperma akan bergerak melalui hemolimfa menuju spermateka secara internal. Setelah mencapai spermateka, sperma tersebut akan digunakan untuk membuahi telur saat ovulasi. Adapun contoh serangga yang biasanya menggunakan mekanisme tersebut seperti kutu kasur. Lalu, mekanisme terakhir yaitu external sperm transfer atau transfer sperma eksternal, di mana jantan tidak melakukan kopulasi langsung, tetapi menghasilkan spermatofor di luar tubuhnya. Lalu, betina kemudian menangkap atau menyerap sperma dari lingkungannya. Langkah ini diawali seperti jantan meletakkan spermatofor atau kapsul sperma di permukaan tanah atau substrat tertentu. Lalu ia melakukan gerakan untuk menarik perhatian daripada betina. Betina yang tertarik akan berjalan di atas ataupun dekat dengan spermatofor. Lalu, ujung abdomen betina akan menyentuh atau menyerap spermatofor tersebut ke dalam saluran genitalnya. Saat sperma masuk ke dalam spermateka dan disimpan untuk fertilisasi di masa depan. Adapun contoh serangga yang menerapkan mekanisme ini seperti silverfish. Fertilisasi merupakan sebuah proses penyatuan antara sel telur atau ovum pada serangga betina dengan sel sperma pada serangga jantan. Nah, sebelum terjadinya proses fertilisasi, akan terjadi pembelahan meiosis dan menghasilkan sel kelamin haploid, yaitu oocyte atau ovum untuk serangga betina dan juga spermatocyte atau sperma pada serangga jantan. Nah, peleburan oocyte dan juga spermatocyte ini nantinya akan menjadi zigot yang bersifat diploid atau membawa 2 set kromosom.
Setelah itu akan terjadi tahap pembentukan awal individu atau yang biasa disebut sebagai morfogenesis. Selanjutnya ada tipe reproduksi pada serangga. Serangga memiliki dua tipe reproduksi, yaitu oviparitas dan juga viviparitas. Yang pertama, mari kita bahas terkait oviparitas. Oviparitas merupakan proses serangga betina untuk meletakkan telur di substrat tertentu. Dalam arti lain, serangga melakukan reproduksi dengan cara bertelur. Substrat tertentu ini maksudnya adalah daun, batang, ataupun tanah. Nah, cara peletakan telur atau oviposisi yang dilakukan oleh serangga tergantung pada berbagai spesies. Ada yang meletakkan telur secara individu, berkelompok, atau dalam jumlah yang besar. Nah, setelah terjadinya oviposisi, embrio yang berada di dalam telur mendapatkan nutrisi dari kuning telur. Contohnya adalah kupu-kupu dan juga ngangak. Kemudian, tipe reproduksi yang kedua adalah viviparitas. Viviparitas merupakan perkembangan embrio yang berlangsung dalam tubuh induk. Nah, embrio ini mendapatkan nutrisi langsung dari induk dan berkembang di dalam hemokoel. Hemokoel sendiri merupakan ruang besar yang berisi cairan yang disebut dengan hemolimfa yang melindungi organ-organ di dalam serangga. Nah, setelah mendapatkan nutrisi di dalam tubuh induk, kemudian embrio ini langsung dapat berkembang menjadi larva atau dapat menjadi individu muda. Bagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah ovoviviparitas, di mana pada jenis ini telur yang dibuahi akan ditelaskan di dalam saluran reproduksi betina dan embrio yang berada di dalam telur mendapatkan sumber nutrisi dari kuning telur. Contohnya adalah trips, beberapa kecoa, dan juga lalat daging. Dan yang kedua adalah pseudoplacental viviparitas, di mana telur ini memiliki sumber nutrisi yang kurang yang disediakan dari kuning telur, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, sang induk membuat jaringan mirip plasenta yang digunakan untuk menyalurkan sumber nutrisi. Walaupun terdapat jaringan mirip plasenta, tidak ada fase makan oral yang dilakukan oleh embrio, sehingga penyerapan nutrisi dilakukan melalui jaringan yang berada di dalam tubuh sang embrio. Contohnya adalah kutu daun, airwick, dan juga busukit. Dan yang ketiga adalah hemocoelus viviparitas, di mana telur pada jenis ini berkembang di dalam ruang besar yang berisi cairan hemolimfa atau yang disebut sebagai hemokoel. Dan nutrisi yang diperoleh dari embrio berasal dari hemolimfa sang induk. Setelah itu, embrio akan menetas dan juga keluar dari genitalia atau dinding tubuh. Contohnya adalah dari ordo Strepsiptera. Dan yang terakhir merupakan adenotropik viviparitas, di mana pada jenis ini telur memiliki cukup kuning untuk perkembangan embrionya. Dan setelah menetas, larva akan makan dari kelenjar susu sang induk yang berisi nutrisi seperti lemak dan juga protein yang dapat mendukung perkembangannya saat menjadi larva. Dan saat larva sudah siap menjadi pupa, ia akan menetas dan juga keluar dari tubuh induk untuk bisa bermetamorfosis. Contohnya adalah glossina atau lalat tsetse, louse flies, dan juga butterflies. Selanjutnya, reproduksi serangga tidak hanya terjadi secara seksual, melainkan juga dapat terjadi secara aseksual. Untuk tipe reproduksi serangga secara aseksual itu dibagi menjadi 3, ada parthenogenesis, kemudian ada polyembrioni, dan yang ketiga ada pedogenesis. Yang pertama adalah parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana induk betina menghasilkan keturunan tanpa melalui proses fertilisasi oleh induk jantan. Artinya, telur yang tidak dibuahi tetap berkembang menjadi individu baru. Adapun karakteristik dari tipe reproduksi serangga secara parthenogenesis, yang pertama, itu tidak melibatkan pembuahan oleh jantan, kemudian menghasilkan individu jantan, betina, ataupun keduanya, dan yang ketiga, umum terjadi pada serangga bersosial seperti lebah, semut, serta pada serangga lain seperti kutu daun dan tonggeret. Parthenogenesis sendiri itu terbagi menjadi 2 mekanisme. Yang pertama ada parthenogenesis secara haploid dan juga yang kedua ada parthenogenesis secara diploid. Pada parthenogenesis haploid, individu jantan yang bersifat haploid terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi, sedangkan individu betina yang sifatnya diploid terbentuk dari sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Proses tersebut dimulai ketika oosit atau sel telur dari induk betina mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan ootit yang sifatnya haploid. Jika ootit tersebut tidak dibuahi oleh sperma,
maka akan berkembang menjadi individu jantan yang sifatnya haploid. Sedangkan apabila ootit tersebut dibuahi oleh sperma, maka akan berkembang menjadi individu betina yang sifatnya diploid. Dalam hal ini berlaku fenomena haploid diploidi, di mana haploid diploidi ini adalah sebuah sistem penentuan jenis kelamin suatu individu berdasarkan jumlah set kromosom yang dikandungnya. Apabila suatu individu memiliki jumlah set kromosom haploid, maka dia akan berkembang menjadi jantan, sedangkan apabila jumlah set kromosomnya diploid, maka akan berkembang menjadi individu betina. Sedangkan pada parthenogenesis secara diploid itu terbagi menjadi dua mekanisme lagi, ada parthenogenesis diploid secara apomixis dan ada parthenogenesis diploid secara automixis. Pada parthenogenesis diploid secara apomixis, sel telur berkembang tanpa melalui pembelahan secara meiosis, melainkan melalui pembelahan secara mitosis sehingga dapat mempertahankan jumlah kromosom diploid yang sama dengan induknya. Karena tidak terjadi reduksi kromosom dan juga pencampuran genetik, maka individu yang dihasilkan pada parthenogenesis diploid secara apomixis ini adalah identik dengan induknya. Sedangkan pada automixis, itu sel telur tetap mengalami proses meiosis sehingga menghasilkan 4 sel ootit yang sifatnya haploid. Namun, untuk mengembalikan kondisi awalnya sama seperti induknya yaitu diploid, di akhir pembelahan nanti terjadi beberapa mekanisme. Yang pertama ada terminal fusion, yaitu proses di mana dua ootit hasil akhir meiosis itu bergabung kembali menjadi satu sel diploid. Kemudian yang kedua ada central fusion, di mana dua ootit hasil tengah meiosis yang bergabung dan biasanya terjadi dan menghasilkan variasi genetik yang lebih besar dibandingkan dengan terminal fusion. Untuk yang ketiga, ada gamete duplication, di mana satu ootit haploid itu menggandakan materi genetiknya kembali sehingga dapat menghasilkan individu yang diploid yang sama seperti induknya. Baik, untuk parthenogenesis sendiri itu dapat dibagi berdasarkan kejadiannya. Itu yang pertama ada parthenogenesis fakultatif, yang kedua ada parthenogenesis obligat, yang ketiga ada parthenogenesis siklik, dan yang keempat ada parthenogenesis sporadis. Pada parthenogenesis fakultatif, betina dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual, dan jenis ini biasanya jarang ditemukan di alam dan hanya terjadi pada kelompok hewan yang menunjukkan parthenogenesis secara fakultatif. Contohnya pada mayflies. Kemudian pada parthenogenesis obligat, biasanya jantan berasal dari telur yang tidak dibuahi, sedangkan betina dari telur yang dibuahi. Contohnya itu terjadi pada lebah madu dan beberapa spesies dari ordo Hymenoptera parasit dan spesies tertentu dari koksid, thrips, dan juga tongkat daun. Kemudian parthenogenesis siklik itu merupakan parthenogenesis di mana proses reproduksi aseksual diselingi oleh reproduksi seksual. Fenomena ini juga dikenal sebagai pergiliran generasi, di mana parthenogenesis ini terjadi pada kelompok aphid, sesidomid, dan juga kelompok spesies dari Hymenoptera. Dan yang terakhir, berdasarkan kejadiannya, ada parthenogenesis sporadis, di mana reproduksi ini terjadi secara tidak teratur atau jarang, dan hanya muncul dalam kondisi fisiologis atau lingkungan tertentu. Contohnya ada pada ulat sutra atau Bombyx mori. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin yang dihasilkan, parthenogenesis dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada Arenotoki, kemudian yang kedua ada Telitoki, dan yang ketiga ada Ampitoki. Pada parthenogenesis secara Arenotoki, telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi individu jantan. Contohnya terjadi pada kelompok lebah. Kemudian pada parthenogenesis secara Telitoki, telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi individu betina. Pada serangga eusosial seperti rayap,
Parthenogenesis ini bersifat telitokus karena mekanisme penentuan jenis kelamin XY. Parthenogenesis secara telitoki ini terjadi pada kelompok belalang dan juga apit. Dan yang ketiga, parthenogenesis secara ampitoki terjadi ketika telur yang tidak dibuahi dapat berkembang menjadi individu jantan maupun betina. Contohnya pada kelompok tawon sinipid. Kemudian untuk tipe reproduksi aseksual selanjutnya ada polyembryony. Polyembryony ini adalah bentuk parthenogenesis di mana satu telur terbagi menjadi 2 atau lebih embrio. Fenomena ini umum terjadi pada serangga parasit seperti Platygaster species. Telur awal pada tipe reproduksi ini tidak menyediakan cukup nutrisi untuk semua embrio, sehingga embrio memperoleh nutrisi dari hemolimpa inang melalui membran khusus yang bernama tropamnion. Selanjutnya, untuk tipe reproduksi serangga aseksual yang ketiga ada pedogenesis, yang merupakan bentuk reproduksi aseksual pada serangga di mana individu yang masih dalam tahap larva atau pupa itu sudah mampu berkembang biak tanpa harus mencapai tahap dewasa atau imago. Adapun beberapa karakteristik dari tipe reproduksi pedogenesis, yang pertama itu terjadi saat larva atau pupa, bukan pada saat serangga dewasa. Kemudian yang kedua biasanya melalui parthenogenesis atau tanpa melalui fertilisasi. Yang ketiga, gonad berkembang lebih cepat dari tubuh lainnya. Yang keempat, umum pada lingkungan dengan sumber makanan yang melimpah. Dan yang terakhir, tidak melalui metamorfosis sempurna sebelum reproduksi. Untuk pedogenesis sendiri, itu dibagi menjadi 2, ada pedogenesis larval dan ada pedogenesis pupal. Untuk pedogenesis larval, itu proses produksi aseksual biasanya terjadi melalui parthenogenesis terlebih dahulu, dan terjadi ketika serangga masih di dalam fase larva. Larva pada fase ini sudah memiliki gonad dan organ reproduksi yang matang sehingga dapat menghasilkan keturunan. Contohnya itu terjadi pada kelompok Galmids atau famili Cecidomidae, dan pada kelompok ini larva dapat melahirkan larva baru beberapa kali tanpa pernah menjadi dewasa. Kemudian pada pedogenesis pupal, proses ini terjadi di mana individu ketika dalam tahap pupa atau tahap dari transisi dari larva ke dewasa itu sudah mampu bereproduksi tanpa perlu untuk melalui tahap imago terlebih dahulu. Pada fase ini, gonad sudah matang meskipun tubuh masih dalam bentuk pupa dan embrio berkembang ketika berada di dalam tubuh pupa. Kemudian setelah keturunannya berkembang, pupa tersebut akan mati dan tubuhnya pecah kemudian menghasilkan keturunan atau individu baru. Contohnya itu terjadi pada kelompok blister beetles. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Dan berikut merupakan beberapa glosarium dari materi presentasi kelompok 1. Terkait materi sistem reproduksi pada serangga, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.